Oke, ini sudah terrecord belum ya? Sudah Pak, tadi ada pemberitahuannya. Sudah Pak. Baik. Oke, materi hari ini tentang perkembangan dan pembaruan dalam pendidikan. Nah, ini merupakan materi tahapan selanjutnya setelah kita membahas terkait dengan tujuan pendidikan itu apa aja ya, dari jenjang yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Kemudian tujuan pendidikan itu bisa dicapai atau bisa diperoleh dengan alat-alat pendidikan yang minggu lalu juga sudah dijelaskan oleh kelompok. Dan hari ini setelah alat-alat pendidikan itu sendiri akan mengalami perkembangan dan pembaharuan. Lalu sebenarnya apa definisi atau arti dari perkembangan dan pembaruan pendidikan? Di sini saya sudah rangkum bahwasanya pembaruan di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik. Ya, jadi pembaruan pendidikan itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mengadakan perubahan dalam pendidikan. Ya, pendidikan kita itu pada dasarnya mau tidak mau akan terus mengalami perubahan, ya, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Karena kita tidak mungkin menggunakan pendidikan di tahun yang sudah usang atau yang sudah lama. Saya ambil contoh misalkan kita menggunakan kurikulum tahun 1950 gitu ya, untuk diterapkan di tahun 2002. Nah, ini tentu akan tidak nyambung ya, tentu akan sangat berbeda. Kenapa? Karena pembahasan materi di masa itu atau kebutuhan masyarakat di masa itu tentang ilmu pengetahuan tentu berbeda dengan di masa sekarang gitu. Oleh sebab itu, pendidikan pada hakikatnya akan mengalami perubahan. Ya, tentu perubahan itu harus diupayakan atau diusahakan dengan tujuan menyesuaikan kebutuhan atau perubahan yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi saya tekankan sekali lagi, pembaruan di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan di bidang pendidikan dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ya, jadi perubahan yang dilakukan dalam pendidikan itu sendiri itu dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dan pembaharuan itu terus dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat yang menghadirkan tantangan atau persoalan baik dari luar maupun dari dalam sistem pendidikan itu sendiri. Nah, jadi perubahan yang terjadi di masyarakat tentu akan menciptakan atau melahirkan permasalahan-permasalahan ya, permasalahan-permasalahan yang mengikutinya gitu. Artinya perubahan masyarakat tidak mungkin tidak memberikan dampak, tidak memberikan efek terhadap persoalan yang kemudian muncul. Ya, dan dari waktu ke waktu permasalahan atau persoalan yang terjadi di masyarakat itu juga berubah-ubah gitu ya. Kalau dulu tidak ada kriminalitas dalam bentuk digital ya, sekarang ada ya, maka diciptakanlah pendidikan cybercrime gitu, divisi cybercrime di kepolisian gitu. Dulu nggak ada yang namanya kriminal ya dalam bentuk realita gitu, dalam bentuk nyata kehidupan ya, pencurian, perampokan ya, yang seperti itu gitu kan. Tapi sekarang kejahatan itu sudah merambah dunia digital gitu. Nah, oleh sebab itu permasalahan itu juga harus diselesaikan, juga harus dipecahkan oleh pembaharuan dalam pendidikan, sehingga pendidikan akan terus mengalami perubahan. Nah, itu kata kunci dari pembaharuan di bidang pendidikan. Jadi pada dasarnya pendidikan ini akan terus berkembang, pendidikan ini akan terus diperbarui gitu ya, berubah mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Karena apa yang terjadi di masyarakat itu membutuhkan jalan keluar, membutuhkan solusi, dan pendidikan punya kewajiban untuk memberikan solusi tersebut. Gitu. Jadi pendidikan diselenggarakan itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk mencarikan jalan keluar persoalan atau masalah yang terjadi di masyarakat.
Kalau pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak mampu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, tentu pendidikan itu tidak akan lagi bisa dipakai atau tidak perlu diselenggarakan lagi dalam suatu negara gitu. Ya untuk apa? Karena solusi dari setiap permasalahan yang ada di masyarakat itu harusnya bisa dicarikan jalan keluarnya melalui kegiatan pendidikan. Karena dalam pendidikan ada ilmu pengetahuan ya, ada ada penelitian gitu yang kemudian hasilnya itu bisa diaplikasikan, bisa diterapkan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya setelah definisi ada beberapa faktor yang berpengaruh atau mempengaruhi terjadinya pembaharuan dalam pendidikan. Nah, di sini ada 4 faktor ya. Di buku kalian juga kalau nggak salah sama ada 4 faktor. Yang pertama adalah pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Pandangan masyarakat terhadap pendidikan ini punya pengaruh terhadap pembaharuan atau perubahan yang terjadi dalam pendidikan. Kenapa? Karena pandangan masyarakat yang seperti apa yang pada akhirnya mampu merubah pendidikan atau tidak mampu merubah pendidikan. Saya ambil contoh misalnya pandangan masyarakat di wilayah pedesaan ya, yang mayoritas sebagian besar mata pencariannya adalah petani atau berkebun misalkan gitu. Nah, sampai hari ini ternyata masih banyak ya persepsi atau pola pikir di masyarakat tersebut, masyarakat pedesaan, yang antipati atau menolak adanya pendidikan. Karena bagi mereka, pendidikan itu hanya dianggap mengganggu kehidupan keluarga mereka. Ya, jadi saya ambil contoh misalkan anak-anak di wilayah pelosok dan pedesaan sana menganggap orang tuanya ya, menganggap bahwasanya dengan sekolah gitu, anak tidak tidak bisa membantu pekerjaan orang tuanya gitu. Jadi ada larangan, untuk apa kamu sekolah gitu, mendingan bantuin bapak di sawah misalkan, mendingan bantuin ayah di kebun gitu kan. Dengan membantu orang tua di sawah dan di kebun itu lebih jelas hasilnya kan gitu, mampu memberikan kontribusi berupa materi, keuangan gitu kan, dan keluarganya bisa tercukupi kebutuhan pangannya kan gitu. Daripada kamu sekolah, kalau misalkan anaknya ada tiga-tiganya sekolah semua, terus siapa yang ngebantu orang tua di ladang misalkan tuh? Siapa yang ngebantu orang tua di sawah, sehingga produksi pangan tidak bisa terlaksana kan gitu. Sehingga jadi buat apa sekolah gitu kan? Sekolah tuh nggak bisa bikin kamu kenyang kan gitu. Kalau kamu bantuin bapak di sawah kan jelas hasil dari panennya itu bisa dijual dan bisa buat beli beras dan makanan kan gitu. Nah, ini pandangan masyarakat di wilayah pelosok pedesaan gitu yang sampai hari ini saya rasa itu masih ada gitu, yang antipati atau tidak peduli lah terhadap pendidikan gitu. Apa pentingnya gitu kan pendidikan. Nah, ini berbeda gitu. Ini berbeda dengan pandangan masyarakat yang ada di wilayah perkotaan yang sifatnya sudah modern. Di wilayah perkotaan tentu pola pikir atau pandangan masyarakatnya itu masih menginginkan kebutuhan pendidikan yang mampu memecahkan masalah mereka, yang mampu mengajarkan mereka untuk terampil ya dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam bentuk soft skill ataupun hard skill gitu ya. Nah, jadi pandangan masyarakat di wilayah perkotaan terhadap pendidikan ini jauh lebih baik. Mereka lebih open mind, lebih bisa terbuka pikirannya. Bahwasanya memang anak itu perlu disekolahkan gitu untuk menerima pendidikan agar masa depannya itu jauh lebih baik, mampu membaca, berhitung, syukur-syukur sampai tingkat perguruan tinggi dia mampu menciptakan sesuatu, entah itu wirausaha ataupun penemuan teknologi gitu ya, yang pada akhirnya membantu. Nah, dari dua pandangan ini, perubahan terhadap pendidikan ini akan lebih mungkin terjadi di wilayah masyarakat yang pikirannya terbuka, yang persepsinya itu menerima adanya pendidikan. Sedangkan di wilayah yang menolak, maka perubahan dalam pendidikan ini akan sulit terjadi gitu. Jangankan mau berubah kan gitu, orang kehadirannya aja ditolak kan gitu. Nah, oleh sebab itu ini jadi suatu PR penting juga buat
pemerintah kita yang khususnya ada di ranah pendidikan gitu ya, untuk memberikan bukti gitu kepada masyarakat di wilayah pedesaan dan pelosok gitu ya, bahwasanya pendidikan ini bukan bukan apa namanya merintangi mereka, bukan menghambat mereka untuk apa namanya tidak mampu menghidupi kebutuhan mereka, akan tetapi justru adanya pendidikan ini membuat mereka akan jauh lebih baik ya. Saya ambil contoh misalnya yang sebelumnya tidak dikenal teknologi traktor ya, masih menggunakan kerbau. Nah, kemudian kan dengan adanya pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, semuanya berubah, dikerjakan jauh lebih cepat dan lebih praktis gitu. Nah, itu kan kontribusi dari pendidikan gitu. Nah, jadi perubahan persepsi pola pikir di wilayah pedesaan itu bukan tidak hanya memerlukan hal-hal yang sifatnya teoritis, tapi sifatnya langsung pada tataran praktis gitu. Mereka akan lebih percaya bahwasanya pendidikan ini memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan mereka. Itu faktor yang pertama. Yang kedua adalah pertambahan penduduk. Ya, pertambahan penduduk ini juga punya pengaruh terhadap perubahan atau pembaruan dalam pendidikan. Negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya itu kurang lebih 250 juta jiwa ya. Mungkin bisa nambah lagi karena terus berproduksi gitu kan. Ini Lebih, akan Pak. lebih ya. Makanya tadi saya bilang kurang lebih ya. Hampir 280, Pak. Oh, nambah lagi, harus sudah update 280, berarti nambah lagi 30 juta jiwa. Nah, ini akan jauh berbeda penyelenggaraan pendidikannya dengan negara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, seperti Singapura, Malaysia gitu ya. Kenapa? Karena negara dengan jumlah penduduk yang banyak ini gitu kan, ini memerlukan proses yang panjang dalam melakukan pembaruan dalam pendidikan. Semakin banyak jumlah penduduknya, maka semakin banyak yang harus disosialisasikan. Belum lagi yang tinggalnya di wilayah-wilayah terpencil. Sedangkan kondisi geografis negara kita itu antara satu pulau dengan pulau lainnya itu kan terpisah-pisah, gitu ya. Akhirnya pembangunannya itu kan tidak merata. Ya, ada yang wilayah kota itu jauh lebih baik, wilayah kabupaten atau pedesaan itu sepertinya masih kurang kan gitu. Nah, apalagi ketika dilakukan pembaharuan atau perubahan dalam pendidikan. Kalau teman saya yang di wilayah Flores sana, NTT gitu ya, dia bilang kalau di ibu kota, di Jakarta, kurikulum itu sudah berganti ya. Sekarang kan kurikulum mereka belajar gitu. Sedangkan di sana kurikulum yang lama itu baru dipahami atau baru diajarkan gitu. Sedangkan di sini itu sudah terjadi perubahan lagi gitu. Nah, itu kenapa? Karena ya pertama jarak ya, kemudian akses, ya kemudian kualitas sumber daya manusia juga yang antara satu daerah, satu wilayah itu berbeda-beda gitu, sehingga penerimaannya atau adaptasinya terhadap satu perubahan atau pembaruan dalam pendidikan itu juga berbeda-beda gitu. Ya sekarang bayangkan aja berapa ratus bahasa yang ada di negara kita ya, yang berkembang di negara kita, sedangkan di negara lainnya yang jumlah penduduknya lebih sedikit itu kan jenis bahasanya juga tidak terlalu bervariasi gitu. Itu jadi faktor juga yang berpengaruh terhadap perubahan atau pembaruan dalam pendidikan, sehingga pada akhirnya ini lebih memungkinkan atau diterima terjadinya pembaruan dalam pendidikan. Oke, itu faktor yang kedua. Yang ketiga adalah perkembangan iptek. Ini sangat jelas ya bahwasanya perkembangan ilmu teknologi ini punya pengaruh yang besar terhadap pembaharuan atau perubahan dalam pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau menuntut terjadinya perubahan dalam pendidikan. Bagaimana hari ini ketika masyarakat sudah berbicara tentang teknologi ya, website, kemudian YouTube, media sosial yang lain-lain gitu ya. Sedangkan pendidikan kita tidak membekali mereka, tidak mengajarkan masyarakat tentang kemampuan dalam hal seperti itu. Tentu tidak akan relevan, itu tidak terpakai. Nah, ini nyambung sama poin yang keempat nih.
Gitu. Maka pendidikan hari ini harusnya itu mampu memberikan atau melayani kebutuhan masyarakat di bidang itu. Lapangan pekerjaan hari ini kan yang banyak dibuka itu adalah konten kreator, ya enggak, editor, jarang ada lagi gitu apa namanya lapangan-lapangan pekerjaan yang memang di luar itu. Sekarang yang lagi banyak beredar adalah itu. Maka pendidikan harus menyediakan atau mempersiapkan sumber daya manusia yang siap dalam bidang itu gitu. Kenapa? Karena sekarang masyarakat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang sedang populer atau yang sedang booming adalah perangkat-perangkat digital gitu. Baik ya jadi dari jenis apapun gitu ya. Nah, sehingga perkembangan iptek pada akhirnya menuntut atau meminta pendidikan untuk menyesuaikan dengan hal itu. Ya, kemudian yang keempat adalah tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang relevan. Ini sama dengan poin sebelumnya. Ketika lowongan pekerjaan sekarang yang banyak dibuka adalah kemampuan mengedit video, ya, kemudian membuat desain, ya, berpikir kreatif untuk membuat suatu konten gitu kan. Pendidikan harus menyediakan itu gitu. Pendidikan harus mempersiapkan itu. Maka laboratorium-laboratorium komputer dan lain-lain aplikasi yang berkaitan dengan hal itu sudah seharusnya dilakukan gitu. Kalau pendidikan masih jauh dari target itu gitu ya, dari tuntutan masyarakat terkait dengan era digital 4.0 itu gitu ya, maka pendidikan tidak lagi relevan dan pada akhirnya masyarakat tidak lagi percaya terhadap pendidikan gitu. Untuk apa sekolah gitu kan kalau memang materi yang diajarkan itu nggak nyambung dengan apa yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat. Nah, tapi saya yakin bukan hanya hal itu saja, masih banyak juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lebih variatif gitu ya, yang lebih spesifik. Nah, tapi yang kita baca hari ini adalah perkembangan teknologi kan seperti itu. Mobil ya mobil listrik, bukan lagi mobil pakai bahan bakar ya, motor juga sama. Nanti ke depan STM itu teknik otomotifnya bukan otomotif yang pakai oli-oli lagi, tapi udah pakai listrik kan gitu. Oke, jadi itu yang pada akhirnya menuntut perubahan dalam pendidikan. Nah, sehingga pada akhirnya tujuan perkembangan dan pembaruan dalam pendidikan itu tujuannya adalah untuk memecahkan masalah pendidikan dan menyongsong arah perkembangan dunia kependidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan lebih pesat ya. Jadi ini juga sudah saya tegaskan di awal bahwasanya terjadinya pembaruan dan perubahan pendidikan ini bertujuan untuk memecahkan masalah pendidikan atau masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat serta menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan lebih pesat ya. Jadi itu adalah tujuan diadakannya pembaharuan dalam pendidikan. Nah, terakhir ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan pembaruan pendidikan. Yang pertama, ini konsepnya seperti research and development ya, pengembangan model pengembangan. Jadi untuk melakukan suatu pembaruan dalam pendidikan itu perlu dianalisis masalahnya apa dulu gitu. Kemudian menentukan tujuan ya, mempertimbangkan segala sumber dan hambatan. Dianalisis dulu ini sebenarnya sumbernya tuh apa, hambatannya apa gitu kan. Seperti analisis SWOT. Setelah itu mengumpulkan alternatif pemecahan masalah. Ya, kemudian dikumpulkan nih alternatif pemecahan masalahnya apa aja. Terus menentukan salah satu alternatif yang terpilih karena disesuaikan dengan masalah. Masalahnya apa? Maka harus disesuaikan dengan penentuan alternatif pemecahannya. Setelah ditentukan, kemudian diuji coba. Ya, diuji cobakan. Nah, setelah itu dari hasil uji coba pasti ada revisi. Pasti ada penyesuaian. Oh, ternyata poin model ini itu tidak bisa digunakan, maka harus dimodifikasi, harus direvisi. Nah, setelah itu baru selanjutnya dilaksanakan dan dikembangkan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan pembaharuan pendidikan. Ini layaknya seperti memang uji cobakan sebuah model baru dalam pendidikan ya. Ya, kayak kurikulum Merdeka Belajar juga saya rasa sebelum diberlakukan secara menyeluruh, ini ada proses uji cobanya dulu. Gitu. Meskipun ini hasil pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Oke, saya rasa itu penjelasan saya tentang materi hari ini, yaitu perkembangan dan pembaruan pendidikan.
Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Saya persilahkan.